drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Winda Agustin dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen konflik di masa pandemi COVID-19. Simak videonya sampai habis ya. Kata COVID-19 atau Corona pasti sudah tidak asing lagi di telinga. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru yang sebelumnya terjadi di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Dari data terkini yang telah diperoleh, secara global yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4.534.731 orang dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 307.537 orang. Di Indonesia sendiri sudah terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 17.514 orang dan jumlah meninggal dunia sebanyak 1.148 orang. Dengan persebaran COVID-19 yang sangat cepat menyebabkan timbulnya banyak konflik yang terjadi di masyarakat. Kalian pasti tahu apa itu konflik, atau kalian pasti pernah mengalaminya. Untuk konflik yang ditimbulkan oleh COVID-19 dimulai dengan adanya penetapan PSBB, physical distancing, serta social distancing. Dengan adanya penetapan tersebut, banyak pekerja dan pedagang yang kehilangan mata pencariannya. Untuk mengatasi masalah ini, mereka dapat memanfaatkan kreativitas mereka untuk membuka suatu usaha. Dan untuk para pedagang, mereka juga dapat menjual dagangannya secara online. Setelah melakukan transaksi, jangan lupa untuk mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer untuk memutus persebaran COVID-19. Dalam memecahkan masalah konflik perekonomian, juga diperlukan pasokan dana dari pemerintah bagi orang yang kurang mampu. Namun, masih banyak terjadi kurangnya pemerataan dan banyak warga yang berdesakan untuk meminta bagiannya tanpa memerhatikan social distancing maupun physical distancing. Untuk menanganinya, harus dilakukan penggolongan dari golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah, serta menertibkan warga dengan memberi penjadwalan waktu pengambilan dana. Tetapi sudah banyak juga didapati orang-orang yang salah langkah dalam mengambil keputusan, seperti melakukan curanmor, pencopetan, dan pencurian. Untuk mengatasi ini, kita harus berhati-hati dalam menjaga barang pribadi dan diperlukan kerjasama antar warga dalam meningkatkan keamanan daerahnya, seperti dengan melakukan ronda. Ketika mendapati atau melihat orang yang mencurigakan, segera untuk menegurnya atau melaporkannya ke pihak yang berwajib, dan tidak melakukan atau main hakim sendiri. Saat adanya anjuran di rumah saja oleh pemerintah, pasti kita merasa bosan dan akan timbul konflik dengan diri sendiri, seperti keinginan untuk berkumpul dengan teman-teman, pergi ke tempat wisata, berbelanja, atau sekedar jalan-jalan. Untuk menutupi keinginan-keinginan tersebut dan agar tidak bosan di rumah yang rebahan setiap saat, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti
seperti jogging dan bersepeda, membuat kue atau cemilan, atau juga bisa membuat kerajinan yang nantinya dapat dijual dan menghasilkan uang. Sekian video dari saya, semoga kita selalu sehat dan berada dalam lindungannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.